Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lupa kami sebagai khatib selalu mengingatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita pertebal keimanan kita. Marilah kita perbanyak ibadah kita kepada Allah. Karena setelah kita mati, tidak ada yang bisa kita gunakan sebagai bekal, tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah idola kita. Beliaulah contoh dari kehidupan kita. Beliaulah sebagai contekan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang diperintah ini? Manusia dan jin. Illa liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, secara ikhlas. Di sini tempatnya. Ikhlas itu di mana? Ikhlas berada di niat. Niat itu di mana? Niat adalah pekerjaan hati. Untuk itu, kita harus jelas bagaimana niat itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, tidak lain tidak bukan, yang namanya amal adalah ada niatnya. Kalau tidak ada niat, berarti namanya bukan amal. Sekarang supaya kita tahu niat itu bagaimana. Niat itu amalan hati. Kemudian bagaimana hati bekerja? Nah, perlu kita ketahui, ternyata cara kita berniat itu ada dua komponen di dalam niat yang harus ada. Yang pertama, niat amalnya itu apa? Ibadahnya yang akan dilaksanakan itu ibadah apa? Apakah itu sedekah? Hati harus tahu. Apakah itu sholat? Hati harus tahu. Apakah itu zakat, sedekah? Hati harus tahu. Kemudian lebih terperinci lagi, sholat. Ini sholat wajib atau sholat sunnah? Harus tahu. Sholat sunnah kira-kira sholat sunnah apa? Kalau sholat wajib apa? Berapa rakaat? Jadi imam atau jadi makmum? Menghadap kemana? Nah, itu adalah komponen yang pertama dari niat. Harus ada di dalam niat. Dan komponen yang kedua, yang paling penting, yang menjadi faktor amal ini diterima atau tidak, adalah komponen yang kedua ini. Yang mana? Untuk siapa amal ini dilaksanakan? Tentunya kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, tentunya semua amal kita adalah untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Semua amal. Ini yang paling penting. Nah, ketika ayat itu tadi disampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu kita harus memperhatikan komponen yang kedua di dalam niat ini. Yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis artinya apa mukhlis? Murni. Murni tanpa kencampuran apapun. Karena perlu kita ketahui bahwasanya seseorang berniat itu ada macam-macam. Yang pertama ada orang yang berniat itu memang mukhlishina lillah, ikhlas untuk Allah, murni semua amalnya untuk Allah. Tapi ada juga macam yang kedua, seorang manusia ini berniat dalam amalnya ini untuk apa? Ikhlas untuk dunia tanpa menginginkan akhirat sama sekali. Ikhlas untuk dunia. Berarti apa? Amalnya batil, tidak akan diterima. Amalnya batil. Kemudian ada yang ketiga, macam yang ketiga. Orang yang berniat untuk Allah, tapi juga untuk dunia. Seimbang. Gula darah saya naik. Kolesterol saya naik. Asam urat naik. Puasa supaya sehat. Loh, kok sejajar supaya sehat dengan untuk Allahnya? Jangan sampai kita seperti itu. Niatkanlah, gula darahnya naik, kolesterolnya naik, besok puasa lillahi ta'ala. Umpamanya gulanya turun, umpamanya kolesterolnya turun, itu adalah efek samping dari ibadah saya untuk Allah. Ini yang benar. Perbaiki niat kita, hati-hati. Itulah macam-macamnya orang berniat. Nah, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, perlu kita tahu bahwasanya niat inilah adalah asas dari amal. Niat adalah tiang dari amal. Tidak akan berdiri suatu amal kecuali niatnya betul. Niat adalah yang akan menggiring suatu amal ini kemana. Penting kita perhatikan niat. Maka daripada itu, kita perlu tahu, ada penyakit niat yang paling bahaya. Penyakit niat yang paling bahaya. Apa ini? Riya, saudara-saudaraku sekalian. Riya. Apakah riya? Menunjukkan ketaatan. Menunjukkan kekhusyuan di dalam ibadah. Untuk apa? Supaya dikatakan oleh orang-orang, seorang abid dia. Atau dikatakan oleh orang-orang, dia adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Riya, supaya dilihat manusia. Ini penyakit sering terjadi kepada hati-hati kita. Nah, sekarang bagaimanakah hukumnya? Rasulullah sendiri telah memberikan gambaran bahwasanya ar-riya'u syirkun khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Maka bagaimana apabila semua amal ibadah dia atau kebanyakan dari amal ibadah dia semuanya riya? Bagaimana hukumnya? Sudah bukan syirik kecil lagi, sudah syirik besar itu namanya. Karena apabila seseorang betul-betul beriman, apabila seseorang itu betul-betul percaya bahwasanya Allah itu ada, dan seseorang ini betul-betul percaya bahwasanya dia kelak akan dihitung amal perbuatannya, tidak akan keluar dari dalam diri dia riya ini. Tapi riya ini muncul dari mana? Kalau sudah kebiasaannya itu riya, ini muncul dari orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat munafik ini. Kalau orang beriman, pasti dia akan ikhlas untuk Allah. Untuk apa menunjukkan kepada manusia? Allah yang memegang jiwa saya ketika telah saya mati. Untuk apa saya memamerkan ibadah saya untuk mereka? Toh mereka juga tidak bermanfaat untuk mereka. Tidak memberikan manfaat kepadaku ketika aku sudah mati. Seperti itu. Kalau beriman. Kalau munafik, saya ingin mendapatkan kedudukan di komunitas ini. Saya ingin menunjukkan bahwasanya saya orang yang terdepan ketika sholat mamanya. Paling depan. Niatnya apa? Supaya dilihat orang-orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita lihat
beberapa bahaya dari riya. Yang pertama, riya adalah syirik asghar. Bagaimana syirik asghar itu? Ketahuilah bahwasanya syirik termasuk dosa besar. Entah itu syirik kecil atau syirik besar, tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan bertaubat. Barang siapa mati belum bertaubat dari riyanya, maka tidak akan diampuni dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua adalah innahu la yaghfiru idza lam yatub minhu sahibahu. Tidak akan diampuni kecuali sudah bertaubat. Kalau mati belum bertaubat, tidak akan diampuni. Dan yang ketiga, innahu yuhbitul amal alladhi khalatahu. Sesungguhnya riya ini akan menjadikan amal yang dibarengi dengan riya ini menjadi amal yang tertolak. Umpamanya, ketika dia bersedekah, masukkan kaleng uang di dalam masjid, tidak ada orang ketika itu lillahi ta'ala, masuk, belum. Kemudian ada orang datang, ada orang datang, kelihatan tidak masukkan uang ke kaleng ini, itu kok memalukan. Mengeluarkan uang lagi, dimasukkan, belum. Niatnya apa? Memasukkan uang ke dalam kaleng supaya tidak memalukan. Maka awal yang pertama diterima, yang masih lillahi ta'ala, sedangkan amal yang kedua, yang dia niatnya supaya tidak memalukan, tertolak, batal. Kalau amalnya sekedar masukkan uang ke kaleng. Coba, naudzubillahi min dzalik, kalau amalnya ini yang dibarengi dengan riya ini adalah wakaf masjid. Naudzubillahi min dzalik. Mewakafkan masjid, tetapi ada riyanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu penting menjaga niat. Kalau amalnya ini dia mempelajari ilmu agama, menghafalkan Al-Qur'an, mempelajari faraid, mempelajari ilmu adab, mempelajari ilmu tauhid, tapi niatnya supaya dia dikatakan sebagai alim ulama, meskipun orang banyak mendapatkan manfaat dari ilmunya, tidak akan dihitung oleh Allah sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bahaya yang keempat adalah annahu a'dhamu min fitnatil masihid dajjal. Ini yang jarang kita dengar. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Tidakkah kalian mau aku kabari sesuatu yang paling aku takuti terjadi kepada kalian, melebihi aku menakuti terjadinya fitnah dajjal. Kemudian dijawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Bahaya apa yang lebih hebat daripada bahayanya fitnah dajjal? Asyirkul khafi, dijawab oleh Rasulullah, syirik yang tersembunyi. Bagaimana penjelasannya? Oleh Rasulullah dijawab, yaqumur rajulu fayusalli. Seorang laki-laki berdiri kemudian sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian mengindahkan sholatnya, lima yaro man nadhara rajula. Mengindahkan sholatnya dikarenakan apa? Dikarenakan ada banyak orang-orang yang melihat dia ketika dia sholat. Ini lebih bahaya daripada fitnah dajjal. Hadirin, aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di awal tadi telah kita bahas masalah niat. Kemudian
bagaimanakah keadaan atau hukumnya apabila sebuah amal ini terkena oleh riya? Ada 3 keadaan, hadirin sekalian. Sebuah amal yang tercampur dengan riya. Keadaan yang pertama, memang seseorang ini melaksanakan ibadah, niatnya memang supaya dilihat orang. Dari awal ketika akan melaksanakan sholat, atau bahkan dari awal ketika keluar dari rumah, memilih waktu-waktu di mana banyak orang di luar, supaya kelihatan oleh orang-orang, saya keluar menuju ke masjid, dilihat saya adalah orang yang selalu ke masjid. Dari awal niatnya memang untuk riya. Bagaimanakah hukumnya? Tertolak ibadahnya. Tertolak ibadahnya. Kemudian ada hal yang kedua, yakni bagaimana? Amalnya sudah selesai, tapi riyanya muncul ketika amalnya sudah selesai. Ketika selesai membaca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, lok, ditutup, kemudian dilihat sekeliling, ternyata banyak orang mendengarkan bacaan Al-Quran dia. Kemudian memuji bacaannya, Alhamdulillah suara Anda bagus. Dengan mendengarkan jenengan baca Quran, saya jadi bertambah imannya, merasa senang. Apakah hukumnya ini? Amalnya tidak masalah, amalnya makbul, amalnya mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian dia merasa senang dikarenakan pujian orang ini. Apa hukumnya? Hukumnya itu adalah rasa bahagia yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ketika masih di dunia. Sebagai janji ketika kelak di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih abadi. Itu didahulukan oleh Allah rasa bahagianya. Tidak masalah. Riyanya sudah selesai. Ketika di akhir amalnya sudah selesai. Tidak masalah. Nah, kemudian yang jadi masalah ini, yang nomor 3, keadaan yang ketiga. Awalnya lillah, di tengah jalan berubah, muncul riya. Bagaimana? Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika muncul riya, dia berusaha dengan sekuat tenaga menekan riyanya. Lillah, lillah, lillah. Saya mengerjakan ini lillah, lillah, lillah. Berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan niatnya kepada lillahi ta'ala. Tidak riya lagi. Maka bagaimana hukumnya? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Dan yang kedua, ketika lillahi ta'ala, Allahu akbar lillahi ta'ala, di tengah jalan muncul riyanya, dia tenang-tenang saja dengan riyanya, malah diterus-teruskan. Bagaimana ini hukumnya? Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila amalnya ini 2 amal yang terpisah, maka yang pertama makbul, diterima, dan yang kedua tidak diterima. Contohnya apa? Itu tadi. Masukkan uang di kotak, pertama lillahi ta'ala, belum. Kemudian ada orang datang, sawangane. Saya kan sebagai orang yang berada di kampung ini, kalau dilihat tidak memberikan uang, nggak enak. Masukkan, belum. Yang pertama makbul, yang kedua dikarenakan sawangane tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang kedua, apabila amalnya ini satu kesatuan. Contoh, sholat. Allahu akbar. Rakaat pertama lillahi ta'ala, sudah lillahi ta'ala. Rakaat kedua ternyata ada yang nepuk punggungnya di belakang, pluk, ingin jadi makmum. Dok, wah, saya jadi imam. Saya akan memperbaiki bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia dibaca surat Al-Baqarah supaya diketahui, dia adalah hafid. Riyanya muncul di rakaat kedua. Bagaimana dengan rakaat pertamanya? Karena ini adalah ibadah yang berkesinambungan, maka rakaat pertama pun akan batal, diulangi sholatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah bahaya dari penyakit niat. Siapakah yang mengetahui kecuali diri kita sendiri? Kitalah yang akan menjadi pengukurnya. Sekarang kita sudah mengetahui, ternyata garisannya seperti ini, alat ukurnya seperti ini. Sekarang kita ukur sendiri, kira-kira saya berniat ini, ada riyanya atau tidak. Kita yang bisa menilai. Jangan menunggu orang lain. Jangan sampai ada orang lain. Jangan sampai kita yang menuding orang. Itu riya. Kalau ada orang menyampaikan kepada orang lain, kamu riya, orang ini adalah munafik. Kamu riya, munafik. Begitu pula, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perlu diketahui.
Seperti yang kita ketahui, riya adalah melakukan sebuah amal supaya dilihat orang. Tetapi ada juga riya yang tersembunyi. Apa itu? Meninggalkan suatu amal dikarenakan orang lain. Atau bagaimana maksudnya? Meninggalkan suatu amal karena takut riya. Nah, niki nggih. Ya nopo? Kamu kok jarang sekali sholat sunnah di masjid? Oh, saya takut riya. Ini riya. Jenengan kok tidak pernah sih sholat tarawih di masjid? Saya takut riya. Ini riya. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata sedalam itu penyakit dari niat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifayudil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.